Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, hambanya, dapat hadir di tempat ini. Semoga kehadiran kita pagi ini tidak saja berhari raya, akan tetapi sekaligus merayakan kemenangan setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini kami panitia pelaksana sholat Idul Fitri Muhammadiyah Kabupaten Buleleng 1447 Hijriah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, wabil khusus Bapak Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Kapolres Buleleng beserta jajarannya, Dandim 1609 beserta jajarannya, pecalang setempat yang turut serta membantu pengamanan pada pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Buleleng yang sudah hadir langsung di tengah-tengah kita untuk memantau langsung sholat Idul Fitri kita. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak Bapak Gede Supriyatna SH. Istawu wa'tadilu waqimu sufufakum wa tarasu sunni sunnatul Idul Fitri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi ziyafatan li ibadis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena itu Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi momentum untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, serta memperbaiki diri agar menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada puasa di bulan Ramadan. Dan hari ini kita merayakan hari kemenangan, hari yang agung, yaitu Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, hari ini bukan sekedar hari kegembiraan, tetapi juga hari kembali kepada kesucian, serta hari memperkuat persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa dan latar belakang bukanlah alasan untuk bermusuhan, tetapi justru untuk membangun hubungan, saling mengenal, saling menghormati, dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah mendidik kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita menahan lapar dan dahaga, kita belajar memahami bagaimana saudara-saudara kita yang kekurangan merasakan ketika menghadapi kesulitan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa solidaritas dan kepedulian sosial adalah bagian dari kesempurnaan iman. Idul Fitri juga mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari kebencian. Kita saling memaafkan, menghapus dendam, dan memperbaiki hubungan yang mungkin pernah retak ataupun pernah tidak baik hubungannya. Inilah makna hakiki Idul Fitri,
kembali kepada fitrah yang suci, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperluas ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam bentuk dosa ataupun permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Karena itu setelah Ramadan berakhir, semangat berbagi kepedulian dan kebersamaan harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Zakat fitrah yang kita tunaikan sebelum salat Idul Fitri ini juga memiliki hikmah yang besar, yaitu membersihkan jiwa orang yang berpuasa sekaligus membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkannya itu. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajar hubungan dengan Allah semata, hablum minallah, tetapi juga hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Idul Fitri harus menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat persatuan umat, mempererat silaturahmi, menumbuhkan kepedulian kepada semua manusia tanpa membedakan latar belakangnya. Ma'asyiral muslimin wa zikratal mu'minina rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Setidaknya ada 4 langkah yang harus kita lakukan untuk membangun, mempertahankan dan meningkatkan persaudaraan antar kerukunan umat beragama di antara semua kita. Langkah yang pertama, jauhi serta hindari sikap dengki dan permusuhan. Kedengkian adalah pangkal dari banyak kejahatan yang akan muncul. Terjadinya penghilangan nyawa seorang manusia untuk pertama kalinya adalah disebabkan oleh rasa dengki yang muncul di dalam hati. Dalam kisah Qabil dan Habil adalah dua anak Adam yang kisah persekutuannya terkenal sampai saat ini. Atas bisikan iblis, Qabil akhirnya membunuh Habil karena iri hati. Qabil iri kepada Habil yang korbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil ditolak oleh Allah karena kedengkian yang sudah merasuki jiwa. Ia tega menghabisi saudara kandungnya sendiri. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti untuk kita semuanya untuk menjauhi sikap-sikap buruk sebagai berikut. La tahasadu wa la tanajazu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'a ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajus, menyakiti dalam hal jual beli, janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi atau mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Kedengkian mendorong pelakunya untuk melakukan riba dan adu domba. Kedengkian mendorong pelakunya untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Kedengkian akan merugikan pelakunya karena menghapus pahala amal yang telah ia kerjakan, dan menyimpan rasa kedengkian membuat kita hidup dalam kecemasan dan dalam kegelisahan. Puncaknya kedengkian menyebabkan rusaknya tatanan hidup sosial dengan lahirnya perpecahan serta permusuhan di antara sesama manusia. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, kita memiliki hati yang lapang dalam memaafkan serta mengedepankan prasangka baik kepada sesama manusia. Siapakah di antara manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat khilaf dan canda, ataupun mungkin dalam ucapan kita ada hal yang kurang baik atau yang tidak disenangi oleh orang lain? Jawabannya tentu tidak. Siapapun pernah merasakan seperti itu. Kita memang harus serius membangun dan mempertahankan persaudaraan. Maka kita harus punya hati yang bersih dari kebencian dan prasangka buruk kepada saudara kita. Ketika kemarin di bulan Ramadan
khususnya dalam 10 terakhir kita banyak-banyak berdoa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Maka kita juga harus meneladani sifat Allah yang Maha Pemaaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh sangat ironis ketika kita ingin menjadi hamba yang dosa-dosanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, tapi diri kita sulit dan tidak mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bertindak bodoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah, yang ketiga langkah yang tidak kalah penting adalah menjaga lisan untuk menjaga persaudaraan di antara sesama kita. Kita wajib menjaga lisan kita yang bentuknya memang kecil tapi berdampak sangat besar dalam kehidupan dan tatanan sosial kehidupan masyarakat. Jika kita menggunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat, membaca Al-Quran, dan ucapan-ucapan baik lainnya, maka lisan menjadi sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan lisan untuk menyebarkan isu tak sedap, hoax, memfitnah orang, membuli orang, menyebarkan desas-desus, menyebarkan fitnah, menggunjing kebencian kepada sesama manusia, maka lisan bisa menjadi sebab kita terjungkal ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis Bukhari Muslim. Marilah kita jaga dan kita perhatikan bagaimana kehati-hatian para salafus soleh dalam menjaga lisannya. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata sembari memegang lisannya, inilah yang menjerumuskan diriku ke dalam kebinasaan. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan dengan memegang lisannya, celakalah engkau, ucapkanlah kebaikan, niscaya engkau akan beruntung, atau diamlah dari keburukan, maka engkau akan selamat. Jika tidak, maka ketahuilah engkau akan merasakan penyesalannya. Sayyidina Hasan Al-Basri berkata, pemimpin seluruh anggota tubuh adalah lisan. Jika lisan berbuat dosa, anggota tubuh yang lain akan mengikutinya. Jika lisan dijaga, maka anggota tubuhnya juga ikut serta terjaga pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Langkah terakhir atau keempat adalah setia dalam menolong dan mendoakan sesama umat manusia. Suatu pagi Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Dalam suasana penuh kehangatan, beliau mengajukan sebuah pertanyaan, siapa di antara kalian yang pagi hari ini berpuasa? Tanpa ragu, Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan pertanyaannya, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengikuti jenazah, telah mengantarkan jenazahnya ke kuburan? Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Tak berhenti di situ, Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan kepada orang fakir miskin? Sekali lagi Abu Bakar menjawab dengan penuh ketulusan, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengajukan pertanyaan terakhir, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk saudara yang sedang sakit?
Seperti sebelumnya Abu Bakar menjawab, wahai saya ya Rasulullah. Seluruh pertanyaan yang disampaikan Rasulullah SAW dijawab dengan sempurna dan telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar jawaban Abu Bakar yang telah melakukan semua amal kebaikan tersebut di atas, Rasulullah SAW pun bersabda dengan penuh kebahagiaan, tidaklah keempat hal ini berkumpul dalam hati seseorang kecuali akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, azumratul mu'minin rahmatullah. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, khususnya ada rakyat Palestina yang hari ini dihancurkan oleh laknatullah Israel, menghadapi penindasan, kekerasan dan kehilangan tempat tinggal. Berapa banyak nyawa yang melayang dengan keganasan Israel. Tanah Palestina memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Di sanalah terdapat Masjid Al-Aqsa, kiblat yang pertama Islam dan tempat suci ketiga setelah Makkah dan Madinatul Munawwarah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Isra ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa dan Palestina memiliki kedudukan mulia dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, penderitaan rakyat Palestina harusnya menggugah hati umat Islam seluruh dunia untuk bisa membantunya dan untuk bisa ikut campur untuk bisa membebaskannya. Idul Fitri mengajarkan kepada kita 3 hal penting. Yang pertama adalah solidaritas kemanusiaan. Puasa melatih kita merasakan lapar dan penderitaan orang lain. Karena itu kita diperintahkan untuk membantu yang lemah dan orang-orang yang tertindas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua adalah persatuan umat. Kekuatan Islam terletak pada persatuan. Ketika umat Islam bersatu, maka mereka mampu membantu saudara-saudaranya yang tertindas, khususnya adalah di Palestina dan Gaza itu. Yang ketiga, doa dan kepedulian nyata. Solidaritas bukan hanya perasaan, tetapi diwujudkan dengan amal nyata. Penggalangan donasi, menyebarkan informasi yang benar tentang Palestina dan Gaza, serta tidak kalah pentingnya adalah tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah menjalani pendidikan spiritual di bulan Ramadan, hendaknya kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, lebih peduli, dan lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, jadikanlah Idul Fitri sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas sosial, menolong yang lemah, membantu yang membutuhkan, serta menjaga persatuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bangunlah masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, saling menghormati dan saling menjaga kedamaian dan kemaslahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita selama 1 bulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar dari bulan Ramadan kita tergolong orang-orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana waj'alna minal a'idin al faizin. Allahumma lib baina qulubana wa aslih dzata bainana waj'al hadza baladan aminan mutmainnah. Allahumma hid ahlil Palestin min kulli syarrin wa dzulmin waqfihim ma huwa ma 'aqabahum. Ya Allah, lindungilah rakyat Palestina dari segala kejahatan dan kezaliman. Cukupkanlah mereka
dari segala hal yang membuat mereka resah dan sedih. Allah mansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang hari ini tertindas di tanah Palestina. Allahumma afrik alaihim sabra wa sabbit aqdamahum wa qsurhum alal qawmil zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada mereka, kokohkanlah kaki-kaki mereka, dan menangkanlah mereka atas kaum yang zalim dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allah mangsul muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allah marhal mustad'afina min ibadik. Allah maksib hummata an ummatina. Allahumma inna nas'aluka an taf'al bala'an ghazada wa ahlaha wa antasurhum ala uduhihim wa tahram mustad'afina min ibadik wa tasbil hummata an ummatina. Allah ma'afina wal tifbina wahfadna wa ansurna wa faziz anna muslimin. Allah maghfina wa iyyahum jami'an sarra nasaibid dunya wa din. Ya Allah, bantu umat Islam yang menderita di seluruh dunia. Kasihanlah mereka yang terzalimi di antara hamba-hamba-Mu. Ya Allah, hilangkanlah penderitaan dari umat kami. Kami mohon agar Engkau mengangkat kesulitan dari penduduk Gaza dan seluruh umat yang ada di sana. Memberi mereka kemenangan atas musuh mereka. Mengampun mereka yang tertindas di antara hamba-hamba-Mu. Dan singkirkanlah penderitaan di bangsa kami ini. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikan hati kami adalah hati yang tenang, lindungilah kami, dukunglah kami serta seluruh kaum muslimin. Ya Allah, peliharalah kami dari mereka dan mereka dari segala bahaya yang bisa menghancurkan kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di anu aja. Kepada rekan-rekan pemuda Muhammadiyah agar setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri agar membantu untuk merapikan peralatan dan juga sarana tempat ibadah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri 1447 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tangannya Bapak. Ya, persiapan 1 2 3 3 2 1. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara-saudara saya warga Muhammadiyah di Singaraja. Dan hari ini saya juga menyapa Mas sholat Idul Fitri di Pelabuhan Buleleng ini.
dan kami sendiri dari pemerintah daerah dan saya selaku wakil bupati ya ikut berbahagia lah karena selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa dan hari ini saudara-saudara kita dari Muhammadiyah merayakan Idul. Dan walaupun ada perbedaan dalam perayaan Idul, itu adalah sebuah keberagaman dan kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia dan harus dijaga dengan baik. Dan kebetulan juga hari ini bertepatan dengan Ngembak Geni. Ngembak Geni bagi umat Hindu di Bali setelah kemarin juga merayakan Hari Raya Nyepi. Artinya kalau ini sudah istilahnya dari Tuhan Yang Maha Esa, Hari Raya antara kita di Bali dengan saudara-saudara umat Islam itu berdekatan. Artinya kita harus selalu berdekatan. Ya, itu pesan siap. Ya, itulah tersirat dari atas ya, Pak. Dan itu saya lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Terima kasih.